Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kapanpun Anda menyaksikan program ini. Selamat datang di Bincang Cerdas, tempat kita mengulik kisah-kisah inspiratif dari para tokoh yang punya kontribusi nyata untuk masyarakat. Saya, Nur Afnianti, akan memandu Anda dalam perbincangan yang penuh inspirasi seputar dunia pendidikan. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah sekretaris desa yang juga sangat peduli terhadap kemajuan pendidikan di desanya. Mari kita sambut Bapak Asrul Nurdin. Selamat datang Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum itu mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan karena telah diundang di acara ini. Perkenalkan, nama saya Asrul Nurdin, sekretaris desa di Desa Pancana, Kecamatan Tanah Carilau, Kabupaten Baru. Latar belakang pendidikan saya itu sebenarnya bukan dari desa, tapi saya juga dari pendidikan. Saya dari S1 Pendidikan, Bimbingan dan Konseling. Dan akhirnya masuk mengabdikan diri ke desa pada tahun 2009. Saya jadi staf, dan di tahun 2011 saya jadi kaur pembangunan, dan di tahun 2007 saya masuk di kaur perencanaan dan sebagai tim perencana juga. Dan akhirnya di tahun 2020 saya dilantik menjadi sekretaris Desa Pancana, Kecamatan Tancarlo, Kabupaten Baru. Ya, mungkin untuk perkenalan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau. Nah, yang pertama itu, Pak, bisa diceritakan sedikit bagaimana latar belakang pendidikan Bapak hingga bisa menjadi sekretaris desa? Ya, terkait latar belakang saya sebagai sekretaris desa, di awal mulanya itu saya cuman sebagai staf biasa. Staf biasa yang tidak punya peranan penting di kantor. Kemudian dari tahun ke tahun ya, ada peningkatan. Saya diangkat sebagai kaur di sebuah pemerintahan desa, dan akhirnya saya dilantik menjadi sekretaris desa pada tahun 2020. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi memang sejak awal sudah punya semangat dalam pengabdian. Nah, yang pertanyaan kedua itu Pak, yaitu apa peran Bapak sebagai sekretaris desa dalam mendukung pendidikan masyarakat, khususnya di desa Bapak? Ya, peranan saya itu cukup penting ya di desa. Yang pertama itu saya sebagai sekretaris desa, di samping juga sebagai ketua tim perencanaan di desa. Olehnya itu segala bentuk program-program yang ada di desa itu dimulai dari musyawarah, dan saya selaku sekretaris dan ketua tim di situ yang banyak memprogramkan eh, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Oh, baik. Jadi pertanyaan ketiga yaitu apa tantangan terbesar yang Bapak lihat dalam dunia pendidikan di desa dan bagaimana cara mengatasinya? Wah, kalau tantangannya cukup rumit. Ya. Di desa itu, apalagi di bagian pesisir, kebanyakan warganya itu tidak memprioritaskan yang namanya pendidikan, di mana di masyarakat hmm, saat ini banyak yang tidak tidak mementingkan pendidikan. Baru SD anaknya sudah disuruh untuk bekerja, membantu di ladang, membantu di laut untuk mencari nafkah. Dan ya, itulah yang menjadi tantangan kami di desa, eh, apalagi yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti itu Pak, bagaimana cara mengatasinya?
Ya, cara mengatasinya yang pertama itu dengan memberikan edukasi ke masyarakat bahwa betapa penting yang namanya pendidikan. Yang kedua, banyak bersosialisasi kepada masyarakat terkait pendidikan, manfaat dari pendidikan, dan insya Allah nanti kedepannya pasti akan dibutuhkan suatu saat. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, menurut Bapak, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar semakin peduli dengan pentingnya pendidikan? Ya, kalau membangun kesadaran masyarakat seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan cara edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, memberikan semangat kepada masyarakat terkait pendidikan. Yang ketiga, dan banyak memprogramkan yang namanya beasiswa untuk siswa-siswa atau mahasiswa yang berprestasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana banyaknya anak muda yang merasa putus asa karena keterbatasan akses pendidikan. Nah, apa pesan Bapak untuk mereka? Ya, pesan saya untuk para anak muda yang putus sekolah itu, sekarang kan kita bekerja sama dengan dinas yang ada di kabupaten, baik itu dinas SKB maupun dinas pendidikan. Terkait pendidikan ini, yaitu dengan mendata semua warga yang putus sekolah kemudian dimasukkan dalam program sekolah paket C, paket B maupun paket A. Ya, dari situlah kan kebanyakan masyarakat yang membutuhkan ijazah juga. Iya. Ya, dengan itu, dengan dorongan itu kami memberikan pemahaman kepada anak-anak muda yang putus sekolah ini dengan mengiming-iming bahwa kami akan memberikan ijazah melalui paket-paket yang bekerja sama dengan dinas yang ada di kabupaten. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, nah, Pak, kalau boleh tahu prinsip hidup apa yang selalu Bapak pegang sehingga bisa sampai di posisi sekarang? Seperti pepatah Bugis yang sampai saat ini saya pegang, yaitu ajak mualai hadi ya sandre kotanai ko pasandre. Ya, bisa diartikan bahwa jangan mengambil sesuatu yang bukan milikmu, mungkin seperti itu. Yang kedua, manis jangan langsung ditelan, pahit jangan langsung dimuntahkan. Ya, itu prinsip hidup saya. Wah, bagus sekali ya prinsip hidup Bapak. Nah, selanjutnya tuh pertanyaannya terakhir ya, Pak. Nah, apa nasihat Bapak untuk kami sebagai mahasiswa agar bisa sukses dan bermanfaat bagi masyarakat? Yang pertama, banyaklah bersosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, sering-seringlah ke masyarakat untuk melihat kondisi yang sebenarnya ada di masyarakat, baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan yang bukan tempat Anda berdomisili. Karena di situ banyak pengalaman yang bisa Anda petik selaku mahasiswa dan bisa menjadi motivasi buat Anda untuk kedepannya. Terima kasih Pak atas nasihat yang telah diberikan untuk kami sebagai mahasiswa. Nah, luar biasa sekali, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Asrul Nur atas waktunya dan juga inspirasinya. Semoga obrolan ini bisa menjadi semangat baru bagi kita semua untuk terus belajar, berkarya, dan tentunya berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Saya Nur Afnianti pamit undur diri dari Bincang Cerdas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.